Apa sih sebenarnya definisi dari latihan aerobik dan anaerobik? Buat orang-orang yang mengalami biasanya penderita jantung ataupun dia mengalami hipertensi, salah satu latihan yang mungkin direkomendasikan itu adalah Kardio sendiri atau latihan aerobik sendiri itu ada tergolong menjadi 3 kategori. ya, Ada kardio. itu sangat penting menjadi bagian dari setiap latihan. Sebenarnya juga mencegah terjadinya resiko cedera. Kenapa? Karena tadi dia mempersiapkan atau minimal dia memperkuatkan ototnya untuk bisa meningkatkan performanya ketika melakukan latihan kardio. Jadi dia beli lah semua raket langsung beli yang mahal lagi. Padahal baru pemula belum tentu lanjut kan. Dia beli raket yang mahal, dia beli outfit untuk dengan banyak. Kalau Anda ingin hidup lebih lama, lakukan kardio. Tapi jika Anda ingin memiliki hidup yang berkualitas, lakukan latihan beban. Nah, banyak terjadi kebingungan belakangan ini pada masyarakat kita, mana yang lebih penting? Ada orang yang hobi sekali melakukan aktivitas latihan aerobik atau kardio, suka sepeda, lari dan lain sebagainya. Oh, lakukan lari saja, lakukan sepeda saja. Jangan lakukan latihan beban, nanti latihan beban bisa mengakibatkan cedera. Nah, buat yang fanatik latihan beban juga berkata sebaliknya, latihan beban saja, ngapain melakukan aktivitas kardio? Tuh banyak contohnya, orang sepeda jauh-jauh, lari tiba-tiba mengalami cardiac arrest dan akhirnya mengalami kematian. Dua-dua ini punya point of view yang kadang sedikit berbeda, dan keduanya kadang fanatik membela apa yang dia senangi. Nah, hari ini saya bersama dengan Physio Alki akan membahas tentang apa sih itu latihan aerobik dan apa itu anaerobik dan seberapa penting bagi kita. Mana yang lebih penting? Apakah aerobik kah? Apakah anaerobik kah? Apakah kalau sudah di usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas tidak boleh latihan beban kah? Atau sebaliknya? Dan hari ini kita akan masuk pembahasan itu. Apa kabar, Mentor Alki? Ya, kabar baik, Mentor Heri. Senang sekali nih kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Jadi Physio Alki atau Mentor Alki kami panggilnya di AGAPE ini, beliau melakukan keduanya. Jadi sangat baik kalau kita bisa menggali informasi dari beliau hari ini. Karena kebetulan beliau aktif melakukan latihan-latihan beban dan aktif juga melakukan aktivitas kardio. Nah, yang menjadi poin pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin perlu kita sharing, Mentor. Apa sih sebenarnya definisi dari latihan aerobik dan anaerobik? Kita perlu jelaskan supaya tidak terjadi kebingungan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dipilih yang mana yang paling baik ya, jadi sebelum kita membuka yang mana yang paling baik, saya jelaskan dulu satu-satu. Jadi kalau misalnya kita melakukan latihan aerobik, jadi kalau latihan aerobik ini kan fokusnya adalah latihan yang banyak mengambil oksigen. Nah, jadi terjadi peningkatan kapasitas paru lah di dalam tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas. Sistem energi yang dipakai itu menggunakan oksigen. Ya, jadi sistem energinya pasti menggunakan oksigen. Sedangkan untuk olahraga aerobik itu bahkan tidak menggunakan oksigen. Nah, salah satu contohnya tadi adalah biasanya yang dilakukan itu latihan beban, seperti itu. Untuk membedakan keduanya ya. Jadi perbedaannya dari sistem energi yang dipakai sebenarnya. Kita nggak akan jelaskan itu terlalu detail. Pertanyaan kedua, apa manfaat sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari aerobik dan anaerobik? Mungkin Mentor bisa jelaskan dulu aerobik sendiri. Sebenarnya manfaat atau benefit apa yang kita bisa dapatkan paling banyak pada waktu kita melakukan aktivitas latihan kardio atau aerobik itu sendiri gitu loh. Ya, sebenarnya banyak sekali manfaat aerobik ya. Jadi aerobik exercise ini salah satu yang mampu meningkatkan kapasitas jantung pertama ya. Jadi proses pemompaan jantung kita itu menjadi lebih baik, kemudian meningkatkan kapasitas paru ya. Jadi ambilan oksigen tadi yang masuk akibat daripada energi yang kita pakai atau yang kita gunakan ketika berolahraga itu menjadi lebih maksimal juga. Jadi buat orang-orang yang mengalami biasanya penderita jantung ataupun dia mengalami hipertensi, salah satu latihan yang mungkin direkomendasikan itu adalah latihan kardio. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga dengan melakukan aktivitas anaerobik ya. Bukan, yang mungkin secara lebih detail lagi saya ingin tanyakan adalah
mengapa latihan aerobik ini jadi sangat penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Apakah ada efek jangka panjang dari aktivitas kardio atau latihan aerobik yang secara rutin kita lakukan? Mungkin saya nggak akan ngomong dulu rutinnya itu berapa kali, berapa lama. Tapi pertanyaan adalah kenapa aerobik menjadi sangat penting untuk dilakukan, dan yang kedua, apa efek jangka panjang yang signifikan kalau kita secara rutin melakukan latihan aerobik ini? Mungkin tadi sesuai quotes awalnya Mentor Harry ya. Jadi kalau kita ingin hidup kita lebih panjang ya, itu kita melakukan aktivitas kardio tadi ya. Nah, jadi karena kardio ini salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan umur kita itu jadi lebih panjang karena tadi ya. Salah satunya kalau dengan pola hidup yang kurang bagus tadi, kemudian dimulai dengan aktivitas aerobik, nah itu sangat menunjang. Karena orang bagi pemula itu juga yang direkomendasikan pertama kali adalah mereka melakukan latihan kardio ya, atau latihan aerobik tadi. Nah, karena udah dilakukan. Udah juga dilakukan. Nggak perlu fasilitas yang fancy kita bisa lakukan di mana saja. Betul, kan salah satu contoh dari latihan aerobik itu adalah lari, kemudian bersepeda biasanya. Nah ini bisa dilakukan oleh semua usia, bisa dari anak-anak atau bahkan sampai lansia pun juga bisa bersepeda kan ya. Walaupun nanti mungkin perlu pemeriksaan khusus untuk lansia yang misalnya mau melakukan latihan aerobik lari misalnya seperti itu sih. Ya, hanya memang saya pernah pelajari beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, walaupun mungkin tidak secara detail seperti fisioalgi, karena fisioalgi pernah sekolahnya soal itu ya. Tapi apa yang saya pernah belajar dulu dijelaskan, saya pernah baca satu jurnal bahwa kardio sendiri atau latihan aerobik sendiri itu ada tergolong menjadi 3 kategori. Ada latihan kardio, aktivitas kardio ringan, aktivitas kardio sedang, dan aktivitas kardio berat. Nah ini kan penting untuk kita mungkin edukasi masyarakat di luar sana, pentingnya untuk memilih aktivitas latihan kardio yang pertama sesuai dengan mungkin kemampuannya. Betul. Nah tapi kemampuan ini kan setiap orang relatif beda-beda kan. Sesuai dengan umurnya mungkin. Nah ini penting karena ada orang yang misalnya, wah berarti aku penting perlu melakukan aktivitas latihan kardio. Salah satu contoh aja misalnya almarhum papa saya. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 90-an lah, beliau nggak pernah olahraga, Terus waktu itu di komplek perumahan, zaman-zaman itu kan warga itu masih dekat sekali. Kita masih bisa banyak melakukan aktivitas kebersamaan di komplek. Kalau sekarang udah jarang. Tetangga jarak 2 rumah kita nggak kenal ya. Tapi back to topic lagi. Akhirnya karena di komplek itu lagi ramai ngelakuin aktivitas yang namanya badminton. Wah, papa saya mau mulai besok saya mau badminton, saya mau olahraga katanya. Jadi dia belilah semua raket langsung beli yang mahal lagi. Padahal baru pemula belum tentu lanjut kan. Dia beli raket yang mahal, dia beli outfit untuk main badminton. Satu kali main besoknya berhenti. Dia bilang waduh sakit banget ya, capek banget badan saya, terus badan sakit-sakit. Nah ini bagaimana cara paling baik untuk memilih aktivitas kardio yang cocok untuk kita? Mungkin bukan cara yang paling baik, semua cara baik, cara yang paling sesuai lah untuk kita gitu. Ya, jadi ini menarik ya, jadi penting banget ini ya untuk membagi bagaimana kita mengetahui kardio itu latihannya intensitas sedang, masuk intensitas sedang kah? Atau ringan, mohon maaf. Jadi ada ringan, sedang, atau ini aktivitasnya sangat tinggi begitu. Nah jadi tiga-tiganya ini perlu memang diperhatikan. Bagi pemula itu memang disarankan mereka melakukan latihan dengan kondisi intensitas ringan ke sedang. Jadi jangan langsung yang tertinggi atau tadi misalnya tiba-tiba mau melengkapi semua outfit lalu latihan. Nah, karena dari jadi latihan bukan karena latihan tapi karena outfitnya kayak gitu. Zaman sekarang juga lari itu bukan olahraga murah. Kita tadi ngomong di awal bahwa lari itu olahraga murah, sekarang lari itu olahraga mahal. Karena sepatunya, kaos kakinya, celananya, bajunya semuanya mahal. Ya, oke lanjut tuh. Jadi dari proses latihan itu sebenarnya ada suatu hal yang penting banget kita ketahui. Jadi ada namanya adaptasi latihan. Ya. Nah, adaptasi latihan ini perlu dipahami oleh dirinya sendiri karena
dari yang mengetahui seberapa mampu kita melakukan aktivitas itu adalah diri kita sendiri. Betul. Nah gitu. Jadi cara mengukurnya kalau kita di fisioterapi itu ya, untuk proses adaptasi latihan sendiri itu memakan waktu sekitar 4 minggu. Nah jadi kalau misalnya tadi berpikir ketika melakukan badminton 1 hari, 2 hari itu nggak akan cukup memaksimalkan untuk proses adaptasi. Betul. Jadi mungkin hanya membakar energinya saja atau membakar kalorinya saja. Jadi makanya sehingga penting tadi kalau aktivitas itu memang dilakukan secara terukur ataupun terstruktur, sehingga olahraga tidak hanya bisa dilakukan dalam 1 hari, tapi terus berkelanjutan, sehingga nanti kalau mau dilanjutkan ke intensitas sedang ke berat, itu bisa berproses setelah dia melakukan adaptasi latihan tadi, seperti itu sih. Betul. Jadi mungkin saya mau share juga mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya aktivitas kardio ringan itu yang seperti apa sih contohnya? Sedang itu seperti apa sih? Berat seperti apa? Dari apa yang saya tahu aktivitas kardio ringan yang paling aman itu jalan. Betul. Berenang itu masih aman. Nah kalau misalnya masuk ke intensitas yang lebih sedang, yang sedikit lebih tinggi, jogging termasuk aktivitas kardio intensitas sedang ya. Nggak bisa dikatakan ringan. Betul. Karena kalau misalnya orang baru memulai atau orang dengan berat badan berlebih, ya, jogging pun sudah berat sekali. Betul. Berat sekali, begitu dicek heart rate-nya itu udah tinggi sekali, sudah ideal lagi gitu kan. Nah, aktivitas kardio sedang itu bisa jadi jogging, sepeda jarak menengah. Kalau aku udah 100-an kilo udah berat juga itu. Nah, aktivitas kardio yang berat itu mungkin seperti sepeda untuk jarak yang jauh. Habis itu aktivitas kardio latihan seperti melakukan futsal, basket, badminton, itu aktivitas kardio yang berat. Saya ada beberapa punya teman, walaupun mungkin bukan teman dekat ya, mentor. Ini melakukan aktivitas kardio berat itu sejak dari muda. Nah ini mungkin ini sisi yang saya mau bahas juga. Tadi kan mentor katakan bahwa penting untuk kita mengenali diri kita. Nah, yang bersangkutan mengenali dirinya, karena ini aktivitas kardio yang dia lakukan dari muda, bahkan dari remaja begitu. Dan rutin dia lakukan. Dan saya turut berduka untuk kejadian ini dan beliau akhirnya harus tutup usia di lapangan. Pada waktu itu bermain badminton. Pada waktu itu bermain badminton umur sekitar 40-an something. Mungkin juga selain secara fisik kitanya mengenali kemampuan kita, tapi bisa jadi juga pada waktu usia kita udah 35 ke 40, pada waktu kita melakukan masih rutin melakukan aktivitas kardio berat seperti yang kita lakukan, mungkin ada baiknya juga kita melakukan general check up secara berkala supaya kita tahu bahwa organ dalam kita siap nggak untuk melakukan itu. Betul. Karena bisa jadi kita merasa baik-baik saja, tapi ternyata merasa mampu karena ini aktivitas yang sudah belasan tahun dilakukan, tapi ternyata organ dalam kita berkata lain. Bagaimana tentang hal itu? Ya, jadi sebenarnya mungkin saat ini usia kita sudah 40 ya. Tapi belum tentu dengan usia sel yang ada dalam tubuh kita itu sama dengan kita. Nah, itu dia. Bisa lebih tua kan? Ya, bahkan antara bisa lebih muda ataupun lebih tua. Nah, kenapa tadi bisa jadi perbedaan ya, bentar ya. Jadi itu pentingnya juga kita melakukan medical check up sebenarnya. Jadi disarankan memang sebenarnya kalau sudah usia 30 sampai dengan 40, ya minimalnya kita melakukan medical check up itu 1 kali lah dalam 1 tahun ya. Minimal kita mengidentifikasi apa saja sih resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tubuh kita, karena kita belum mengetahui tadi apakah secara general tubuh kita ini dalam keadaan baik. Jadi olahraga itu walaupun misalnya dia melakukan mulai sedari dia remaja sampai pun ketua ya, dia tetap melakukan olahraga, tapi dengan intensitas yang misalnya semakin tua malah semakin berat gitu. Nah itu malah menimbulkan resiko sebenarnya. Yang paling mengkhawatirkan adalah saya nggak tahu fenomena ini terjadi di daerah lain ya. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri, teman-teman misalnya yang dari muda udah main tenis sama-sama, udah main badminton sama-sama. Kadang maaf ya, untuk supaya seru taruhan. Oh iya benar. Taruhan. Jadi saya tanya, ngapain kamu pakai taruhan? Supaya semangat katanya. Semangatnya sih boleh tinggi, tapi kan pertanyaan apakah fisik kita cukup siap untuk itu? Gitu? Ya, nah itu tadi makanya kenapa seperti olahraga tenis ataupun badminton ya biasanya yang mengalami cardiac arrest langsung di lapangan itu menjadi fenomena yang
seharusnya kita menyadari diri kita dulu ketika kita melakukan latihan ini kira-kira atau olahraga ini efeknya bagus nggak, manfaat nggak untuk tubuh kita gitu. Jadi cuman kayak terkadang kan disalahartikan kegiatan-kegiatan olahraga seperti itu yang maksudnya untuk menjaga kebugaran tubuh kita, tapi malah dijadikan suatu taruhan. Ajang sosialisasi, ajang sosialisasi itu betul, supaya kita senang rutin untuk melakukan. Tapi jangan lupakan poin-poin yang lain yang lebih penting, yaitu kesehatan itu sendiri. Karena kan intinya kita melakukan aktivitas ini untuk sehat. Betul. Itu yang paling penting. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah baca satu jurnal untuk standar heart rate yang aman pada waktu kita melakukan aktivitas kardio dulunya 220 dikurangi usia. Ya. Setelah itu diturunkan lagi 200 dikurangi usia. Yang baru-baru ini dikurangi lagi untuk general people, bukan atlet, bukan orang yang olahraganya normal aja lah, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Yang paling aman untuk usia sekitar 35 tahun ke atas itu sekarang di kisaran 180 dikurangi usia, itu yang paling aman. Saya sih sekarang latihan maupun melatih selalu saya pakai kisaran heart rate itu aja. Umur saya by the way sekarang sudah 43. Di saat saya sekarang melakukan aktivitas latihan, kalau melebihi dari heart rate ideal saya, biasanya saya langsung entah restnya saya kasih lebih lama. Kalau misalnya konteksnya latihan beban, nanti kita akan ke situ. Kalau misalnya konteksnya adalah kardio, mungkin jalannya saya lebih pelan. Yang awalnya mungkin pace-nya lebih cepat, saya lebih pelan gitu. Saya nggak lakuin lari by the way atau jogging. Saya cukup sampai di jalan cepat. Bukan berarti lari salah ya, tapi buat saya yang suitable dengan saya, yang mampu saya lakukan, yang nyaman saya lakukan, itu jalan cepat. Jadi ini menarik juga ya, Dr. Jadi sebenarnya ini saya nggak sponsor juga ya. Kenapa kita itu penting juga menggunakan smartwatch untuk ketika kita melakukan latihan, karena tadi pentingnya ketika kita mengukur heart rate kita tadi. Jadi kita lebih mengetahui kapan intensitas ini menjadi lebih berat atau kapan intensitas ini menjadi lebih ringan. Nah kan walaupun ada metodenya ya, jadi proses pengukuran itu sebenarnya bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau kita misalnya melakukan aktivitas aerobik, kita masih bisa berbicara, itu masih intensitas ringan. Kemudian kita sambil nyanyi-nyanyi itu masih ringan berarti. Tapi kalau sudah mulai susah berbicara, ngos-ngosan, itu artinya intensitasnya berat. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan pengukuran secara manual itu. Dan kadang ngos-ngosan itu pun kalau misalnya kita sudah terbiasa menggunakan equipment seperti smartwatch atau pedometer atau apalah itu, kadang ngos-ngosannya itu bisa beda-beda loh heart rate-nya loh. Sangat subjektif ya. Iya, bisa beda-beda gitu. Emang lebih akurat pakai smartwatch. Jadi kita benar-benar bisa tahu kapan intensitas ini ringan, sedang, sama berat tadi. Disarankan memang ketika kita melakukan aktivitas aerobik ya, apalagi bagi yang usianya tadi sudah 30 sampai 40, itu kisaran heart rate-nya itu sebenarnya berada di 120 sampai dengan 139. Sudah tinggi ya. Jadi kalau sudah di atas 139 nanti dia akan masuk ke aktivitas anaerobik. Artinya dia akan banyak juga menggunakan sisa-sisa makanan, cadangan-cadangan makanan yang ada di dalam tubuh gitu untuk menggantikan glukosa saat kita melakukan aktivitas aerobik. Nah, tapi kalau misalnya mau fokusnya ke aerobik tadi, ya sarannya memang di intensitas sedang. Ya kita kan ini berkecimpung dalam dunia wellness ya, mentor fisioterapi, saya sebagai personal trainer juga. Yang saya temukan di lapangan, banyak memang klien-klien pada akhirnya datang untuk latihan beban. Yang awalnya nggak suka latihan beban, nggak suka sebenarnya, tapi mulai latihan beban. Kenapa? Karena untuk bisa menunjang performanya untuk melakukan aktivitas kardio, olahraga-olahraga seperti badminton, tenis, dan lain sebagainya, akhirnya di usia tertentu menyadari bahwa kardio itu diperlukan. Nah, karena banyak klien-klien saya itu yang mulai cedera, tapi saya belum bahas itu dulu. Saya mau selesai dulu kita bahas soal kardio itu. Nah, memang kalau misalnya orang sudah terbiasa melakukan aktivitas kardio atau melakukan aktivitas anaerobik yang dia senangi, biasanya susah banget untuk direm gitu. Nah, ada satu jurnal yang saya baca, sebenarnya di usia 35 tahun ke atas kita sudah tidak ideal lagi untuk melakukan aktivitas kardio berat sebenarnya. Nah, kalau mentor sendiri ketemu klien, pasti kan sering ketemu klien di fisio yang
wah cedera ACL-nya bermasalah, ankle-nya bermasalah, usianya sudah 35 tahun ke atas, apa biasanya wisdom atau nasihat lah yang mentor bisa sampaikan ke klien atau ya ke kliennya kita untuk bisa tetap aman melakukan aktivitas kardio berat yang dia lakukan, karena di stop nggak mungkin. Benar. Saya pernah punya klien umur 60 tahun sampai akhirnya masih maintain, saya nggak mungkin stop dia, karena itu sumber kesenangannya dia. Dia juga mungkin umur panjang karena ketemu teman-teman dan melakukan aktivitas itu. Betul. Tapi bagaimana caranya bisa kita memberikan satu nasihat lah supaya oke, kamu tetap bisa melakukan aktivitas ini tapi tetap aman gitu. Betul. Itu bagaimana caranya biasa? Nah, catatan saya sebenarnya penting satu aja, yaitu kombinasikan. Nah, kombinasi antara aerobik dengan anaerobik. Jadi tadi kenapa usia-usia 30 sampai dengan 40 latihan cardio itu tidak disarankan dengan intensitas yang berat, karena belum tentu kemampuan tubuhnya itu sanggup melakukan lagi latihan-latihan seperti itu. Sehingga kenapa penting melakukan latihan anaerobik yang saya sarankan sih sebenarnya latihan beban ya, karena latihan beban ini fungsinya menjaga massa otot. Nah, kan beberapa case kita tadi kenapa dia cedera, kemudian karena dia padahal sudah sering olahraga nih, kok saya bisa cedera? Ya, karena tadi nggak sanggup, massa ototnya nggak sama dengan dia waktu usia muda. Dan apakah ini penting dijaga? Oh, sangat penting sekali. Penting harusnya kita melakukan latihan beban, khususnya penguatan untuk menunjang performa ketika kita melakukan aktivitas kardio yang kita inginkan. Seperti itu sih. Artinya kita sekarang sudah mulai masuk pembahasan kepada pentingnya latihan beban sekarang, mentor. Saya pribadi di umur 35 tahun ya, saya stop sudah main futsal. Dulu hobi main futsal, badminton saya stop. Sekarang pola hidup saya lebih ke 60% latihan beban, 60 sampai 70% latihan beban, 70% saya lakukan aktivitas kardio. Tapi aktivitas kardio yang saya lakukan memang saya batasi hanya jalan. Sedangkan latihan aktivitas kardio berat, kalau dalam dunia strength training kan ada namanya strength and conditioning. Atau sekarang kalau yang lebih high namanya seperti crossfit, high rocks dan lain sebagainya. Setiap kali kami pergi ke Bali, istri suka ikut crossfit. Saya biasanya kamu aja, saya latihan sendiri aja. Karena sadar diri lagi. Walaupun banyak mungkin orang yang seusia saya melakukan aktivitas crossfit baik-baik saja, tapi saya merasa bahwa ini pilihan, dan saya rasa bahwa di usia saya sekarang ini nggak aman untuk saya lakukan, apalagi konteksnya lakuinnya sekali-sekali pada tahun pergi ke Bali. Kalau mereka mungkin memang tiap hari itu dilakuin, fisiknya sudah beradaptasi, fisiknya juga sudah punya kemampuan untuk recover lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak memilih itu. Tapi nanti cedera langsung bisa terapi ya. Kalau soal cedera mah, saya nggak crossfit juga cedera. Udah sering juga sedikit-sedikit fisik sama mental lagi. Jadi ya kemampuan fisik menurun, tapi kita kan nggak mau kalah dengan situasi itu. Nah, kita udah banyak bahas soal anaerobik atau kardio, pentingnya bahwa ini latihan kardio itu membantu kita untuk punya usia lebih panjang. Latihan kardio juga membantu juga untuk kita punya tekanan darah yang lebih baik, punya kesehatan jantung yang lebih baik. Mungkin sedikit saya singgung kenapa kardio penting, khususnya seperti jalan kaki ya. Ada satu jurnal dan penelitian, dan ini sudah sering disampaikan di banyak platform, bahwa pada waktu kita lagi jalan kaki itu sebenarnya otot betis itu adalah otot jantung kita yang kedua. Jadi pada waktu kita jalan itu tekanan pembuluh darah balik itu jauh lebih baik. Kerja jantung juga jadi lebih meningkat. Bukan meningkat, jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan. Mungkin mentor jelaskan itu sedikit dulu, baru kita masuk ke latihan beban. Jadi sebenarnya kenapa otot betis bisa jadi salah satu jantung yang kedua ya tadi dianggap sebagai jantung kedua, karena memang sistem peredaran darah kita ya dari jantung ini kan mengalir ke seluruh tubuh, dan lebih fokusnya juga mengalir melewati area di ekstremitas bagian bawah. Jadi lewat di area kaki, betis ya, sampai dengan kembali lagi ke jantung. Nah, latihan tadi yang dilakukan misalnya memilih jalan kaki itu juga sudah cukup sebenarnya, cukup dilakukan, karena dengan aktivitas tadi kita berjalan kaki itu secara tidak langsung otot-otot yang ada di bagian kaki, betis itu mengalami kontraksi. Nah, kontraksi inilah yang membantu
aliran darah dari bawah itu naik ke atas. Betul. Nah, kenapa juga di latihan beban biasanya ya itu disarankan minimal melakukan latihan leg day ya biasanya ya. Betul. Leg day. Nah, leg day ini dilakukan 1 kali dalam seminggu. Tujuannya apa? Sebenarnya meningkatkan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Betul. Nah, makanya jangan sampai di skip nih kalau bisa. Karena dengan Leg day ini 1 kali seminggu, tapi latihan bebannya dianjurkan minimal 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu sudah ideal. Betul, ya. Tapi tadi butuh adaptasi lagi. Betul. Ya, kembali lagi butuh adaptasi, perlu program latihan yang tepat juga dalam melakukan. Nah, karena apa tadi? Latihan kaki ini mempengaruhi pemompaan pembuluh darah balik ke jantung. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, kita bicara kalau konteks sekarang latihan beban, karena memang kita sudah singgung ke situ terus. Udah banyak jurnal penelitian menemukan bahwa di usia memasuki umur 35 atau ke 40, latihan kaki dan kardio itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, kita udah banyak bahas soal kardio. Nah, kita perlu bahas untuk kenapa latihan kaki ini penting. Upper body penting nggak? Penting juga. Tapi banyak jurnal, banyak dokter, banyak peneliti menyatakan bahwa yang paling penting di usia kita sudah mulai memasuki masa pralansia, belum lansia, Belum. Ya. pralansia. Kayak saya umur 43 ini sebenarnya ternyata pas saya baca udah masuk kategori pralansia, mulai memasuki usia lansia. Nah, melakukan aktivitas latihan beban, terutama latihan kaki menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting, menjadi investasi yang tidak terbantah. Nah, mentor sendiri saya lihat di AKP banyak sekali handle lansia yang kebetulan punya masalah kesulitan berjalan. Nah, penelitian ini mengenai pentingnya latihan kaki ini digabungkan relate dengan apa yang klien-klien yang mentor tangani sekarang itu seperti apa? Ya sebenarnya ini sudah banyak ya dibuka di beberapa jurnal. Kenapa latihan kaki tadi bagus untuk orang-orang yang sudah mengalami pralansia ataupun lansia sudah ya. Sebenarnya tujuannya adalah satu. Yang paling banyak terjadi pada lansia itu adalah mengalami yang namanya resiko jatuh. Nah, resiko jatuhnya ini yang biasanya juga menjadi salah satu faktor penyebab ya kematian setelahnya, atau minimal akhirnya seseorang itu tidak mampu melakukan kemandirian. Jadi kemandirian lansia itu menjadi menurun. Nah, apalagi kalau misalnya tulang yang patah akibat daripada jatuh itu adalah bagian paha ya atau femur. Kalau femur ini kan salah satu pembuluh darah yang besar ya. Nah, ketika misalnya patah kemudian terjadi pendarahan, nah itu kan bagi lansia malah menimbulkan akhirnya resiko kematian. Nah, itu yang tadi kita cegah atau kita upayakan supaya tidak terjadi. Makanya kenapa bagi para lansia ataupun tadi para lansia sudah dipersiapkan untuk lebih fokus melakukan latihan kaki sebenarnya. Nah, latihan kaki ini tidak hanya tadi dengan kardio, harus juga dengan melakukan latihan beban. Kenapa? Ya, kenapa penguatan atau latihan beban ini penting buat kaki? Karena salah satunya adalah menguatkan ototnya. Nah, kalau ototnya berkuat, membantu menopang tulang yang semakin lama semakin ya, intinya kan ada quotes yang bilang kalau kamu nggak pakai kamu bakal kehilangan hal itu. Ototnya nggak dikasih stimulasi dia akan berkurang. Karena badan juga tidak punya alasan dalam tanda kutip untuk apa kok mempertahankan otot terlalu banyak kalau nggak dipakai juga kan itu beban kan sebenarnya kan seperti itu. Jadi di Amerika sendiri ada istilah yang bagus sekali untuk mendefinisikan ulang lagi, meredefinisi apa yang mentor sampaikan. Mereka pakai istilah 3F. Apa itu? Yang pertama fall, yang kedua fracture, yang ketiga yang pertama frame, rapuh, rentang, fall, jatuh, dan fracture, patah. Jadi ternyata di Amerika sendiri itu penelitian tahun 2021 saya pernah baca satu jurnalnya, di Amerika saja itu ada 600.000 lansia yang jatuh setiap tahunnya. Nah, di antara 600.000 yang jatuh itu 32.000 di antaranya itu jatuh dan patah dan rata-rata nggak bisa berjalan lagi.
10%-nya dari 32.000, jadi sekitar 3.200 yang jatuh dan mengalami patah itu langsung mengalami kematian. Dan di sini kita nggak usah ngomong yang mengalami kematian, kalau jatuh langsung meninggal. Ya. Sebenarnya nggak ada yang langsung meninggal, tapi akhirnya menurunkan kemandirian. Tapi ada beberapa kan yang fatal, ada benturan dan akhirnya meninggal. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah angka yang di Amerika, saya nggak tahu di Indonesia, 32.000 yang jatuh dan patah dan tidak bisa berjalan kembali. Nah ini kan yang dialami sama almarhum mama saya. Beliau 3 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu, sebelum saya menikah, mau keluar dari kamar mandi, kepleset, jatuh dan akhirnya tulang pinggulnya patah. Nah dari situ kualitas hidupnya terjun bebas. Dokter memang udah bilang kalau lansia umur 70-an biasanya jarang sekali setelah dioperasi bisa berjalan kembali. Makanya dokter waktu itu kasih pilihan, ini mama sakit atau enggak? Sakit dok, digerakin sedikit sakit, ya harus operasi. Tapi saya nggak jamin, makanya dia tanya waktu sebelum jatuh bisa jalan nggak? Bisa, oke. Itu ada alasan pertama, bisa dioperasi karena sebelumnya memang bisa jalan. Kalau memang sebelumnya nggak bisa jalan dan tidak mengalami sakit setelah jatuh ini, nggak perlu dioperasi karena nggak mungkin juga bisa jalan. Nanti kamu buang-buang biaya aja. Akhirnya setelah dioperasi itu memang nggak bisa jalan lagi. Dari situ kualitas kesehatannya menurunnya terjun bebas sekali. Karena itu tadi tuh seperti yang mentor sampaikan, pada waktu aktivitas fisiknya sudah tidak bisa lagi dilakukan secara mandiri, segala sesuatunya mulai bergantung dengan orang lain, akhirnya dengan diamnya penyakit-penyakit yang lain kan penyakit degeneratif semakin merajalela. Ya kan begitu Pak ya? Betul. Jadi secara tidak langsung akhirnya penyakit degeneratif itu menimbulkan komplikasi yang lain, muncul setelah terjadi penurunan fungsi tadi. Seperti itu sih memang. Jadi ini sebenarnya hal yang sama, saya juga punya nenek seperti itu. Jadi sudah hampir 3 tahun juga disarankan tidak operasi, memang tidak operasi, tidak disarankan usia sudah 80 tahunan. Nah, karena tadi hanya karena jatuh dari kasur sebenarnya pada awalnya ya. Jadi memang tanda kutip beliau ini agak obesitas juga ya. Nah, orang-orang tua ini agak obesitas sehingga tadi penurunan fungsinya itu akhirnya menimbulkan keterbatasan. Yang paling disulitkan itu adalah kemandirian juga sebenarnya. Dan kadang permasalahan patologis begini akhirnya juga berefek ke psikologi dari penderita. Ya itu kenapa latihan beban akhirnya menjadi sangat penting. Kita di Agape banyak sekali ketemu dengan klien-klien yang pralansia maupun lansia yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi walaupun sebenarnya aktif melakukan aktivitas latihan kardio. Ingat yang penelitian kita lansia yang di latihan beban itu. Nah konteksnya semua lansia yang 7 orang waktu itu dilakukan penelitian itu rajin melakukan aktivitas kardio. Itu kenapa mereka semua rata-rata status kesehatannya baik-baik saja. Tapi yang terjadi adalah mulai mengalami pelemahan. Misalnya duduk lututnya sakit sudah. Misalnya mengambil satu objek di lantai pinggangnya sakit. Atau mengalami limitasi, bahunya sudah cuma bisa beberapa derajat aja naik. Range of motionnya atau rentang geraknya sudah mulai berkurang. Nah di saat mereka melakukan aktivitas latihan beban kurang lebih sekitar 6 bulan, mengalami perbaikan loh. Yang awalnya mau duduk di kursi ini harus pegangan dulu, padahal duduk di kursi yang tinggi seperti kita duduk. Nanti setelah 6 bulan latihan bisa squat. Kita punya dokumentasi semuanya, mungkin kita akan share bersama-sama. Ini sudah masuk publikasi malahan. Iya, umur 70-71. Dia memulai latihan umur 71. Untuk duduk aja mesti pegangan, dan setelah 6 bulan rutin latihan beban seminggu 3 kali, bisa melakukan aktivitas yang namanya squat, full range of motion. Dan ini tuh bukan body weight squat, ini barbell squat. Kita bisa tunjukin bukti-buktinya, foto-fotonya dan videonya. Kan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kualitas hidupnya lebih baik. Nah saya mau pakai contoh klien kita ini yang umur 71 tahun ini, saya nggak sebut namanya. Jadi pada waktu sebelum latihan beban tuh ngalami pengapuran lutut, bergerak sedikit sakit. Tapi mudahnya dia tuh bisa jalan 2 jam sehari. Habis itu dia tinggal di daerah, kalau Banjarmasin tahu namanya Pasar Lama, itu daerah sungai.
Iya. Itu dia usia 30-40 itu dia masih rutin berenang bolak-balik itu 10 sampai 20 kali dia berenang. Sungai yang lumayan lebar. Jadi artinya kalau untuk aktivitas kardio itu dia lakukan sangat rutin, hampir setiap hari. Tapi tetap seperti quotes kita di awal, hidupnya mungkin panjang tapi quality of life mau nggak mau orang harus latihan beban. Iya. Sekarang hidupnya lebih berkualitas, lebih mandiri, naik tangga nggak mesti dibantu, jalan juga nggak mesti digandeng. Kenapa? Karena dia melakukan aktivitas latihan beban, tidak hanya kardio. Nah, makanya tadi penting dikombinasikan. Memang apalagi di usia-usia yang sudah meningkat ya, tadi di usia lansia itu bukan tidak baik hanya melakukan cardio, tapi alangkah lebih bagusnya itu melakukan kombinasi latihan. Kalau saya malah bilangnya justru terbaliknya. Kalau aktivitas latihan beban itu memang membosankan. Untuk sebagian orang itu membosankan. Kardio biasanya memang proses entering itu lebih mudah. Kenapa? Lewat pertemanan. Sekarang anak-anak orang-orang yang main tenis karena dari teman semua kan. Pertama dari sosial media, lihat di Jakarta lagi hype olahraga apa, di sini adopsi aja gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus, enternya gampang. Tapi latihan beban ini nggak populer sepertinya. Nah, itu kenapa saya biasanya terbaliknya. Lakukan dulu hal yang kamu paling nggak suka karena itu biasanya hal yang paling penting. Kenapa kita mengenal istilah strength and conditioning? Strength dulu baru conditioning. Bahkan parameter bugar kan? Ya, betul. Parameter bugar strength itu paling atas dulu. Nanti setelah itu baru endurance, mobility, fleksibilitas dan lain sebagainya. Strength nomor 1. Nah, saya sedikit share ini menarik di akhir justru. Saya sedikit share. Jadi istri saya baru saja ikut sertifikasi anatomi dan pilates ada beberapa. Nah, salah satu master trainernya dari Jepang, dia bilang, kamu nggak bisa ngelatih mobility seseorang, atau fleksibilitas seseorang, atau endurance seseorang kalau orangnya nggak punya kekuatan. Itu dulu katanya. Tapi kalau misalnya orangnya punya kekuatan, yang lain-lainnya nggak dilakukan, walaupun itu kurang baik, kurang ideal, itu masih aman buat orang itu katanya. Tapi kamu mau latih fleksibilitasnya, mau latih endurance-nya, kalau dia nggak punya strength itu percuma. Betul. Makanya kenapa Pilates itu di paling tinggi juga sebenarnya, gabungan antara strength sama flexibility. Jadi kalau tanpa strength itu nggak akan bisa, gitu. Jadi memang kekuatan atau melatih kemampuan fisik ya sebenarnya itu sangat penting, menjadi bagian dari setiap latihan. Sebenarnya juga mencegah terjadinya resiko cedera. Kenapa? Karena tadi dia mempersiapkan atau minimal dia memperkuatkan ototnya untuk bisa meningkatkan performanya ketika melakukan latihan kardio. Nah, kenapa dia penting bagi yang pomo lagi latihan kardio lagi latihan sering lari gitu, tiba-tiba langsung cedera ya sebenarnya karena mereka nggak punya persiapan, nggak punya otot yang lebih kuat gitu menopang aktivitasnya. Ya jadi saya mungkin di akhir kita buka-bukaan aja. Di awal kita masih dua-duanya bagus, memang dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya kita harus memilih salah satu mana yang kita harus prioritaskan untuk lakukan, sebenarnya latihan beban. Sekali lagi saya ulangi, that's why kenapa namanya strength and conditioning. Strength dulu baru conditioning. Parameter bugar, fitness itu strength itu nomor 1 paling atas. Karena kita nggak mungkin melakukan aktivitas fisik yang baik atau aktivitas kardio yang kita senangi tanpa ada strength. Itu kenapa sekarang kan banyak klien kita di sini yang datang suka melakukan aktivitas kardio seperti tenis, sepeda, futsal dan lain sebagainya. Lari juga nggak suka latihan beban. Akhirnya latihan beban juga di sini. Bahkan kita di sini ada satu grup training semuanya pelari yang dulunya anggap latihan beban itu nggak penting, tapi di saat memasuki 40, 50 udah tuh mulai mengalami cedera apa tuh namanya telapak kaki, ankle, habis itu peradangan sendi di lutut dan lain sebagainya. Akhirnya baru tahu kamu boleh suka lari, tapi kalau pahamu makin kecil karena kebanyakan lari, itu nanti nggak ideal. Pada akhirnya investasi masa tua itu adalah otot kaki kita, dan itu hanya bisa distimulus dengan latihan beban. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kasih tips atau cara untuk melakukan latihan. Kita balik sekarang, kita ngomong latihan beban dulu. Latihan beban apa yang kita bisa lakukan di rumah saja, dan latihan aerobik apa yang simple, yang kita bisa lakuin sendiri, mandiri, dan bisa dilakukan di mana saja. Ya, sebenarnya kalau untuk melakukan aktivitas mandiri di rumah ya yang bisa dilakukan dengan
harga yang murah atau misalnya waktunya terbatas, kita cuma bisa melakukan di rumah. Ya salah satunya dengan melakukan workout biasanya, workout tipis ya. Jadi seperti melakukan body squat ya, kemudian gerakan-gerakan lunges khususnya untuk memperkuat otot-otot kaki tadi ya, apalagi juga bisa dengan calf rise seperti itu ya. Itu penting, tujuannya apa tadi? Karena dengan otot kaki yang kuat maka itu akan menstimulasi atau menunjang aktivitas-aktivitas fisik yang kita lakukan, apalagi nanti kita niatnya untuk melakukan latihan kardio. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah latihan-latihan aerobik itu bagus banget untuk menjaga performa otot jantung kita. Betul. Untuk tetap sehat dan kuat dan menjaga kesehatan pembuluh darah kita, elastisitas dari pembuluh darah kita. Sedangkan latihan beban itu bagus banget untuk mencegah penurunan massa otot dan meningkatkan metabolisme. Jadi buat teman-teman juga yang misalnya pengen turun berat badan, nggak bisa cuma kardio aja. Berat badanmu mungkin turun, tapi sel lemakmu belum tentu turun, kadar lemakmu belum tentu turun. Latihan beban adalah cara terbaik memang untuk membakar lemak. Membakar lemak. Iya, karena dengan kita latihan beban, massa otot kita meningkat. Massa otot adalah mesin. Ibarat kayak mobil, dari 1300 kita latihan beban, cc-nya naik jadi 2300, otomatis konsumsi bahan bakar itu jadi lebih tinggi, lebih meningkat. Jadi kemampuan badan kita di dalam membakar kalori itu jauh lebih baik. So, seperti di awal tadi saya sampaikan, kalau Anda ingin hidup lama, lakukan aktivitas latihan kardio. Jangan tinggalkan itu, tapi bijaklah melakukan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau Anda ingin punya hidup yang berkualitas, mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin saja Anda harus melakukan apa yang Anda nggak suka, yaitu apa? Latihan beban. Itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Live Slow Movement.